Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Igusti Wuragung Karidwi Arsana dengan nomor stambuk F521211039. Saya dari Prodi Sistem Informasi di Universitas Tadulako. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Dewi Kusmawati, Eskom Mkom sebagai dosen pengajar pada mata kuliah Kajian Lingkungan Hidup yang telah memberikan ujian akhir yang ini. Baik, jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai gempa dan tsunami di Aceh pada tahun 2004. Jadi sebelum kita lanjut untuk melihat bagaimana peristiwa terjadinya gempa dan tsunami di Aceh, sebelumnya kita harus mengetahui lebih dulu apa yang dimaksud dengan gempa dan tsunami. Jadi gempa itu adalah suatu getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat adanya suatu pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan suatu gelombang seismik. Gempa bumi ini bisa disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan juga faktor manusia. Nah, untuk faktor alam sendiri terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama yaitu ada yang namanya gempa tektonik yang diakibatkan adanya pergeseran pada lempeng bumi, dan yang kedua adalah gempa vulkanik yang biasanya disebabkan oleh aktivitas gunung berapi. Kemudian yang kedua adalah akibat aktivitas manusia, misalkan sepertinya pergerakan alat berat ataupun adanya peledakan bom nuklir. Jadi hal tersebutlah yang dapat menyebabkan suatu gempa. Nah, kemudian tsunami. Yang dimaksud dengan tsunami adalah gelombang air laut yang besar yang dipicu oleh besaran air bawah laut karena adanya pergeseran lempeng yang diakibatkan oleh gempa tadi. Baik itu seperti tanah longsor, erupsi gunung berapi, dan jatuhnya meteor. Tsunami ini dapat bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi dan mencapai daratan dengan ketinggian biasanya sampai 30 meter bahkan lebih. Nah, itu dia sedikit penjelasan mengenai apa itu gempa dan tsunami. Selanjutnya kita masuk pada bagian waktu terjadinya bencana di Aceh pada tahun 2004. Nah, peristiwa gempa dan tsunami ini tepatnya terjadi pada 26 Desember tahun 2004. Kala itu gempa dangkal berkekuatan 9,2 skala Richter terjadi di dasar Samudra Hindia sekitar pukul 7:59 waktu Indonesia Barat. Akibat guncangan yang sangat keras, masyarakat menjadi panik dan pekerjaan terhenti di Aceh. Menurut pengakuan beberapa warga yang selamat dari kejadian tersebut, gempa tersebut berlangsung selama puluhan menit dan mengguncangkan seluruh wilayah Aceh besar, bahkan sampai ke beberapa negara lainnya. Nah, kemudian setelah gempa tersebut sudah mulai mereda, manakala air laut surut beberapa ratus meter, orang-orang di pesisir pantai malah tanpa asik mengumpulkan ikan yang menggelepar-gelepar karena adanya penurunan air laut pada saat itu yang diakibatkan oleh gempa, di mana masyarakat tidak mengetahui bahwa itu adalah tanda-tanda alam bahwa sebentar lagi akan datang bencana maha dahsyat yang akan memporak-porandakan seluruh bagian Aceh besar. Tak lama kemudian, orang-orang mendengar bunyi dentuman yang sangat keras disusul oleh suara gemuruh dari arah laut sepanjang pesisir Aceh besar. Orang-orang saat itu mengira bahwa itu adalah suara bom karena memang pada saat itu kehidupan di Aceh dihiasi oleh suara-suara bom karena saat itu sedang terjadi konflik bersenjata. Tak lama kemudian datanglah ombak besar yang disebut tsunami, yang dimana membuat pesisir Aceh disapu dengan dahsyat, dimana gelombangnya mempunyai ketinggian sampai 30 meter dengan kecepatan mencapai 100 meter per detik atau sekitar 360 km per jam. Minggu itu menjadi sejarah kelam bagi bangsa Indonesia. Gelombang tersebut menghancurkan seluruh pemukiman dan meluluhlantakkan pesisir Aceh dalam waktu sekejap. Dan diperkirakan korban dari kejadian tersebut mencapai 230.000 jiwa. Itu hanya di wilayah Aceh dan belum di negara-negara lainnya. Bahkan gempa tersebut dirasakan sampai Somalia, Afrika Timur yang berjarak 6.000 km dari Samudra Hindia. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di sini sedikit animasinya, gambaran peristiwa tsunami. Jadi seperti itu tadi adalah suatu gempa yang kemudian gempa tersebut merambat ke beberapa daerah sekitarnya, sehingga tercipta gelombang besar yang disebut tsunami, dan daerah yang terdampak paling besar adalah daerah Aceh. Nah, adanya deformasi dasar laut di Samudra Hindia sebelah barat Aceh pada 26 Desember 2004 adalah gempa tektonik yang dibuktikan dengan adanya variasi bentuk awal gelombang berupa gerakan kompresi atau gerakan naik
dan dilatasi atau gerakan turun pada seismogram yang terdapat di stasiun-stasiun BMKG. Hipocentrum gempa utamanya ini kira-kira terletak di Samudra Hindia 160 km di sebelah utara Pulau Simeulue, lepas mata barat Samudra Utara pada kedalaman 30 km, yang awalnya dilaporkan 10 km. Bagian utara Megatrus Sunda patah sepanjang 1.300 km. Gempanya yang diikuti tsunami secara bersamaan menguncang Bangladesh, India, Malaysia, Myanmar, Thailand, Singapura, sampai ke Maladewa. Dan di sini kita bisa lihat daerah persebaran dari gempa tersebut, mulai dari sumber gempa dan sampai ke daerah sekitarnya. Patahan splay atau patahan muncul sekunder menyebabkan sebagian dasar laut yang panjang dan sempit naik dalam hitungan detik. Peristiwa tersebut segera menambah ketinggian dan kecepatan gelombang sehingga terjadi kehancuran total di kota Banda Aceh di wilayah Indonesia. Kemudian kita masuk pada dampaknya. Yang pertama, berdasarkan survei yang dilakukan oleh International Tsunami Survey Team di Pulau Simeulue, diperoleh fenomena naiknya daratan di pesisir barat Simeulue mencapai 1,5 meter sepanjang 1 km. Sebaliknya di Molaboh, Calang, kawasan persawahan, kebun, dan ladang telah berubah menjadi lautan akibat dahsyatnya gelombang tsunami tersebut. Di sini ada gambarnya. Yang pertama, kenaikan daratan dan kondisi di sekitaran pesisir pantai Aceh. Selanjutnya, melansir dari data Bank Dunia, jumlah korban akibat tsunami di Aceh mencapai 230.000 orang, baik itu yang meninggal dunia maupun hilang. Selain itu, tak kurang dari 500.000 orang kehilangan tempat tinggal. Jumlah korban itu belum termasuk korban tsunami di wilayah lain. Seperti diketahui, tsunami yang terjadi di Aceh diakibatkan gempa dangkal di laut bermagnitudo 9,2 skala Richter, yang jaraknya sekitar 149 km dari Molaboh. Ini adalah sedikit gambaran mengenai bagaimana kondisi pada saat pencarian korban yang terkena dampak tsunami tersebut. Pemerintah saat itu menaksir kerugian akibat tsunami mencapai puluhan triliun. Hal itu lantaran porak-porandanya ratusan ribu rumah serta fasilitas umum dan sosial masyarakat. Dan berdasarkan data yang pernah dikutip dari buku tsunami dan kisah mereka yang diterbitkan oleh Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Aceh, dan menurut catatan lembaga United Nations Information Center, kerugian terbesar akibat impasan gelombang tsunami adalah di sektor perikanan. Di sejumlah negara yang terkena tsunami, kerugiannya mencapai 500 juta US dollar atau sekitar 4,6 triliun. Angka itu termasuk sebanyak 111.000 kapal hancur atau rusak, 36.000 mesin hilang, dan 1,7 juta peralatan perikanan rusak. Dan kerusakan terparah dialami oleh Aceh yang berada di Indonesia. Ini adalah gambaran bagaimana dampak yang diakibatkan setelah terjadinya gelombang tsunami yang dahsyat tersebut. Kemudian selanjutnya, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan Departemen Kelautan, tak kurang dari 7.000 nelayan di Aceh kehilangan mata pencarian, bahkan 90% komunitas masyarakat pesisir dan prasarana perikanan lokasi hancur porak-poranda. Semua perkampungan nelayan seperti Uler Heu, Deh Raya, Lam Tengah, dan lain sebagainya itu tak lagi punya wujud. Tak ada bangunan yang tersisa, semua rata dengan tanah. Para nasib pembudidaya tambak juga tak kalah memprihatinkan. Sekitar 500 hektare tambak udang dan ikan hancur binasa. Selain tambak, fasilitas perikanan lain yang berada di berbagai pesisir Aceh juga rusak diterjang oleh tsunami. Nah, ini adalah gambaran di bagian pesisir pantai di mana biasanya dalamnya terdapat banyak tambak ikan, dan yang sebelah kanan adalah kondisi persawahan yang tergenang lumpur akibat adanya gelombang tsunami. Baik, selanjutnya ini adalah tindakan penanggulangan oleh pemerintah pasca terjadinya tsunami. Yang pertama, pasca kejadian ini, kendali pemerintah di Aceh diambil alih oleh pemerintah pusat. Hal itu berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2004 tentang langkah-langkah penanganan bencana alam, gempa bumi, dan tsunami di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam dan Sumatera Utara. Dalam instruksi itu disebutkan seluruh pejabat eselon 1 Departemen Dalam Negeri harus melakukan dukungan langkah-langkah komprehensif untuk bencana alam di Nanggro Aceh Darussalam dan Sumatera Utara. Langkah itu meliputi penanganan darurat, pemulihan mental, rehabilitasi, serta dukungan penyelenggaraan pemerintah daerah terutama di Nanggro Aceh Darussalam. Seperti yang bisa kita lihat di sini, adanya tenda-tenda darurat sebagai tempat pengungsian sementara untuk para korban tsunami. Dan beberapa usaha yang dilakukan oleh
pemerintah untuk menanggulangi bencana ini. Selanjutnya adalah mitigasi bencana tsunami di Aceh ini. Nah, jadi yang pertama, mitigasi tsunami yang bersifat struktural mengedepankan pembangunan dan intervensi fisik seperti perbaikan bangunan, infrastruktur, pembangunan konstruksi yang langsung dapat mereduksi energi gelombang tsunami atau memperlambat tibanya gelombang tsunami, dan pembangunan jalur-jalur evakuasi. Gambar di bawah ini adalah sosialisasi yang dilakukan, dan sebaiknya melakukan sosialisasi kepada anak-anak sejak dini untuk dapat mengerti apa saja yang harus dilakukan bila masa terjadinya tsunami ataupun gempa. Kemudian ada beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama adalah estimasi waktu tiba gelombang tsunami. Jadi sudah dibuat suatu stasiun pemantauan pasang surut milik Badan Informasi Geospasial Indonesia yang dipasang di Pelabuhan Feri Kota Meulaboh, Aceh Barat. Yang dimana jika terjadinya tsunami akan lebih cepat untuk memberitahukan info lebih lanjutnya. Kemudian yang kedua adalah jalur evakuasi dan gedung evakuasi tsunami. Gedung evakuasi tsunami yang berada di Gempang Pi di Kecamatan Mauraksa, Banda Aceh. Ini merupakan suatu pusat untuk pengungsian warga jika suatu saat terjadinya gempa ataupun tsunami di daerah Aceh lagi. Kemudian di sini adanya modifikasi infrastruktur untuk mitigasi tsunami. Bisa kita lihat di sini, ini adalah daerah laut di bagian kemudian seawall ini adalah tembok yang menjadi pembatas. Di belakangnya ada lagi bukit dan membuat suatu kanal untuk mereduksi gelombang tsunami bila masanya datang. Dan ada beberapa perlindungan lapis lagi seperti bukit yang lebih tinggi, kemudian 2 tembok tambahan. Ini sementara diterapkan di wilayah Aceh, dan modifikasi infrastruktur ini diaplikasikan juga di Aceh, di mana mengikuti modifikasi yang dilakukan di daerah kota Sendai, Jepang, karena Jepang juga sempat mengalami tsunami pada tahun 2011. Kemudian yang terakhir adalah mitigasi hijau. Konsep mitigasi hijau ini mencakup hal-hal yang lebih luas daripada penanaman ataupun pemeliharaan hutan pantai. Hal ini dianggap dengan adanya pohon-pohon di sekitaran lereng bukit ataupun di sekitar pesisir pantai itu dapat sedikit mereduksi dampak yang disebabkan oleh tsunami ini. Dan itulah dia tadi mitigasi bencana dan juga menjadi penutup kita pada presentasi saya kali ini. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.